Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Kami diberi tugas untuk mempresentasikan materi. Ini materinya adalah uang menurut perspektif Islam. Untuk slide pertama yaitu ada pengertian uang. Apa sih pengertian itu? Menurut secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu yang artinya yang lebih baik dari dirham, yang menggenggam dari dirham, yang membedakan dari dirham, yang tunai, atau juga sering disebut dinar. Dinar itu adalah uang yang terbuat dari emas. Teman-teman semua pasti telah mengetahui apa itu istilah dari dinar dan dirham. Kemudian ada dirham. Dirham itu uang yang terbuat dari perak. Nah, dinar dan dirham itu termasuk dari naqdain. Kemudian ada dari bahasa Arab, dari bangsa Arab yang sering teman-teman dengar mungkin ya, yaitu fulus. Fulus yaitu pengertiannya adalah uang yang terbuat dari tembaga. Ada dua pendapat menurut Syafi'iyah. Fulus itu tidak termasuk naqd, sedangkan menurut Hanafi termasuk naqd. Kemudian ada pengertian uang menurut Abu Ubaid, yakni dirham adalah dinar. Dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Adapun menurut Al-Ghazali, yakni Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim, penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Nah, itu dia. Kemudian ada pula dari Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Rabbani, yakni naqd adalah standar nilai yang dipergunakan untuk menilai barang dan jasa, sesuai yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang adalah uang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Kemudian ada syarat-syarat uang. Di slide berikutnya itu ada syarat-syarat uang. Apa saja sih syarat-syarat uang? Yang pertama yaitu tidak mengalami perubahan di waktu ke waktu ya teman-teman. Jadi syarat uang itu dia tidak bisa berubah-ubah. Terus yang kedua yaitu adalah tahan lama. Kenapa sih harus tahan lama? Karena apabila uang mudah hancur, maka itu tidak sah dan tidak akan terpakai ke generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu bendanya mempunyai mutu yang sama, jadi nilainya itu sama gitu. Misalkan rupiah, 1 rupiah ya seperti itu nilainya, misalkan juga 5 rupiah dan lain sebagainya. Kemudian
jumlahnya terbatas. Yang keempat yaitu jumlahnya terbatas. Kenapa sih harus jumlahnya terbatas? Karena apabila uang terus diproduksi sehingga produksinya banyak, maka itu akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu mudah dibawa kemana-mana. Kenapa ya harus mudah dibawa kemana-mana? Karena apabila uang sulit dibawa kemana-mana, tentunya sangat menyulitkan bagi kita sebagai konsumen yang menggunakan uang tersebut. Ya contohnya seperti ini, ketika uang misalnya segede pintu kan ya susah gitu kan untuk dibawa kemana-mana. Terus yang ke-6 yaitu mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Nah itu dia syarat-syarat uang, kurang lebih ada 6 dan 7. Kemudian penerbitan uang yang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dengan penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara. Nah itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa apabila kita cetak uang terlalu banyak, maka akan menimbulkan kerusuhan pada sistem ekonomi pada suatu negara. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman kita. Masih ada slide-slide yang selanjutnya, disimak ya teman-teman sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pribadi Sidik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan setelah sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep uang dalam Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konsep uang antara Islam dengan konvensional atau kapitalis itu memang memiliki perbedaan. Di bawah sudah tersedia tabel di mana itu memperlihatkan perbandingan antara konsep uang dalam Islam dengan konsep uang dalam sistem konvensional. Nah, yang pertama, dalam sistem Islam, uang adalah uang, bukan kapital. Nah, artinya dalam sistem Islam, uang itu digunakan hanya sekedar sebagai alat tukar yang sah dalam sistem jual beli. Nah, tidak difungsikan yang lain. Jadi uang tidak bisa dijual atau dibeli. Kemudian dalam sistem ekonomi konvensional atau dalam kapitalis, uang itu bersifat bolak-balik atau dalam bahasa Inggrisnya interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Nah, artinya di sini uang itu di satu sisi sebagai alat tukar pembayaran yang sah, dan di satu sisi sebagai kapital atau harta kekayaan yang bisa dijual belikan. Yang kedua perbedaannya yaitu dalam sistem ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, artinya di mana uang itu harus senantiasa mengalir, artinya beredar di masyarakat. Jadi tidak ada boleh stuck atau terhenti di segelintir orang. Nah, itu bisa diibaratkan seperti sistem peredaran darah. Jika peredaran darahnya tidak lancar, maka akan mengakibatkan tidak lancarnya roda perekonomian. Jadi artinya perekonomian akan menjadi lesu karena uang tidak mengalir secara lancar. Nah, sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional atau kapitalis, uang dapat bersifat flow konsep dan dapat bersifat juga stok konsep, artinya di mana uang diharuskan tetap mengalir, beredar di masyarakat, akan tetapi uang juga bisa ditimbun atau dimiliki oleh segelintir orang, sehingga uang akan menumpuk di satu titik. Maka itu akan mengakibatkan juga tersentaknya
perekonomian sehingga tidak lancar. Yang ketiga yaitu dalam sistem ekonomi Islam, capital is private goods atau kekayaan adalah hak pribadi, sedangkan uang adalah public goods atau money is public good. Artinya dimana kekayaan itu memang dalam Islam seorang muslim mempunyai hak untuk memiliki harta kekayaan, akan tetapi itu dibatasi dan ada syarat-syaratnya. Sedangkan dalam uang itu dalam Islam harus bersifat publik, artinya tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang dengan jumlah yang tidak dibatasi. Kemudian dalam sistem ekonomi konvensional, uang itu merupakan hak milik pribadi, jadi seorang bisa dengan bebas memiliki berapapun jumlahnya uang selama dia bisa memilikinya gitu. Jadi tidak ada larangan secara pasti. Kemudian motif memegang uang dalam Islam. Nah, dalam Islam motifnya itu ada dua. Yang pertama motif transaksi, di mana uang hanya digunakan sebagai alat transaksi dalam pembayaran yang sah dalam sistem jual beli. Karena dalam zaman dulu seperti sistem barter itu memiliki beberapa kelemahan yang itu bisa menimbulkan jatuhnya kepada riba. Maka dalam Islam pun uang itu adalah lebih baik daripada sistem barter. Kemudian motif yang kedua itu motif berjaga-jaga, di mana tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita dihadapkan terhadap sesuatu, terhadap kesulitan misalnya dalam perekonomian, maka kita pasti butuh uang. Maka di sini kita berjaga-jaga menyimpan uang, tetapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian motif spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar, menukar, dan sebagai standar nilai. Nah, Imam Al-Ghazali berpendapat perdagangan uang dengan uang dilarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran. Sedangkan dalam sistem konvensional atau ekonomi kapitalis, hal tersebut adalah suatu hal yang dibenarkan atau boleh gitu. Jadi seseorang bisa memiliki motif spekulasi dalam uang tersebut, dan karena dalam sistem konvensional itu dikenal dengan uang itu sebagai private goods tadi. Nah, jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka uang berarti tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditi, padahal itu dilarang dalam Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Rizky Maulana, kelas MD 6C. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang fungsi uang. Nah, fungsi uang itu secara umum adalah sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Itu secara umumnya. Nah, ternyata uang juga punya fungsi asli dan punya fungsi turunannya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai tentang fungsi asli dari uang. Nah, fungsi asli uang itu apa aja sih? Pertama yaitu untuk alat tukar atau medium of exchange. Maka uang dikategorikan sebagai alat yang efektif untuk dijadikan pertukaran barang dengan uang. Kalau dulu orang menukar barang dengan barang, barter. Nah, dengan uang kita bisa menghindari barter, bisa menggunakan alat yaitu uang untuk mengefektifkan untuk menukar barang gitu. Nah, kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Maksudnya satuan hitung uang berfungsi di sini sebagai menunjukkan nilai pada sebuah barang atau jasa. Nilai di sini bisa berupa harga, bisa berupa kapasitas, contohnya kuantitas banyaknya kekayaan seseorang, atau bisa berupa nilai berapa hutang atau tagihan yang dimiliki oleh seseorang gitu. Jadi satuan hitung ini adalah uang berfungsi sebagai sesuatu yang menunjukkan nilai gitu teman-teman semuanya. Ketiga, bahwa uang itu sebagai penyimpan nilai atau valuta. Maksudnya penyimpan nilai seperti apa? Bahwa uang dapat mengalihkan pembelian masa kini ke transaksi di masa depan. Misalnya kita punya uang sekarang nih, kita simpan,
maka uang itu dapat digunakan lagi untuk masa depan kita membeli produk atau misalnya biasa. Jadi bisa mengalihkan antara masa sekarang dengan di masa depan. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya tentang fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan uang itu pertama itu menunjukkan harga. Tadi udah dijelasin ke teman-teman semuanya bahwa sebetulnya uang dapat menunjukkan harga dari barang atau jasa. Makanya dari itu dengan tahu harga kita bisa memutuskan apakah beli atau tidak jadi beli. Apakah kita ambil atau kita tidak ambil. Apakah itu sesuai budgetnya dengan kita atau tidak. Karena uang dapat menunjukkan harga. Yang selanjutnya dengan sebagai alat pembayaran. Ketika kita sudah mengecek harganya berapa, kita sudah tahu berapa harganya, maka yang selanjutnya adalah uang difungsikan sebagai alat untuk pembayaran yang sah. Kenapa? Karena uang disepakati oleh bersama dan disepakati oleh pemerintahan sebagai alat pembayaran yang efektif dan tentunya disepakati bersama sebagai alat pembayaran yang efektif. Nah, selanjutnya juga bahwa uang itu sebagai penimbun kekayaan. Maksudnya seperti apa? Bahwa uang di sini adalah ini loh teman-teman, bahwa seseorang itu nggak akan secara terus-menerus membelikan uangnya untuk membeli barang, mengeluarkan uang untuk membeli barang. Pasti ada uang yang disimpan, atau bisa disebut jumlah kekayaan yang dimiliki orang tersebut, atau jumlah kekayaan aset yang dimiliki perusahaan. Makanya uang itu bisa dikategorikan sebagai penimbun kekayaan ya. Selanjutnya yaitu uang sebagai pemindah kekayaan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwa uang itu bisa dikategorikan untuk memindahkan kekayaan kita. Contohnya pertama kita punya tanah nih, ya, punya tanah, yang tadinya punya tanah tapi pengen punya mobil, maka kita jual dulu tanahnya, baru kita beli mobil. Maka itu bisa dikategorikan sebagai alat pemindah kekayaan ya. Selanjutnya penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Kalau itu udah jelas banget teman-teman semuanya, udah jelas banget. Karena ekonomi dan sosial itu ditunjang dengan adanya uang. Perputarannya ditunjang dengan adanya uang. Selanjutnya yaitu tentang alat pembayaran hutang ya. Alat pembayaran hutang ini maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwa uang dikategorikan sebagai alat yang bisa membayar hutang atau jumlah tagihan yang kita peroleh gitu. Nah, selanjutnya juga tentang perubahan fungsi uang. Gimana sih perubahan fungsi uang? Perubahan fungsi uang yaitu pertama tentang ada uang barang atau commodity money. Commodity money itu dikategorikan sebagai barang yang memiliki fungsi uang. Maksudnya seperti apa? Yaitu barang yang memiliki nilai yang disepakati bersama. Kalau dulu orang-orang pakai barang untuk bertransaksi. Ada juga barang uang, artinya barang yang memiliki nilai. Dulu itu seperti senjata, kulit harimau, terus tuh kulit kerang. Kalau emas sama perak itu pasti udah biasa ya teman-teman semuanya. Terus beralih orang-orang ke uang tanda atau uang kertas, atau kita bisa sebut tentang uang kartal, bisa disebut juga token money. Nah, uang kertas itu sekarang yang banyak digunain sama kita, yang terbuat dari kertas, yang terbuat dari logam, yang bisa dipakai keseharian transaksi, beli A, beli B, beli C, itu semuanya pakai uang kertas. Nah, selanjutnya permintaan semakin kompleks, orang transaksi semakin banyak, dan orang pengen yang praktis dan pengen yang mudah. Maka dari itu berpindahlah sekarang ke uang giral. Uang giral itu seperti cek, giro, ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya untuk mempermudah. Nah, Indonesia sendiri sekarang udah hampir banyak beralih ke uang giral karena orang semakin ingin praktis. Kayak contohnya misalnya transaksi di tol kita udah pakai e-money. Terus tuh misalnya di Indomaret kita udah semuanya pakai ATM dan lain sebagainya gitu. Makanya sekarang uang giral udah banyak diminati karena memberikan sebuah kepraktisan pelayanan gitu ya. Teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sebuah kata-kata yang salah dan kurang dimengerti. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat mengamati dan memperhatikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter. Nah, dari segi bahasa kita harus tahu dulu nih apa kebijakan, apa moneter. Yang pertama itu kebijakan. Kebijakan jika kita diperdalam dari segi satu perkata, kebijakan adalah suatu rangkaian ataupun konsep asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana yang disusun oleh suatu orang ataupun oleh suatu kelompok ditujukan untuk mencapai suatu tujuan
yang ingin mereka capai. Nah, itu tadi pengertian kebijakan. Terus kita lihat dari pengertian moneter. Moneter sendiri merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi moneter sendiri merupakan gagasan ataupun merupakan ide dalam mengatur uang agar tujuan dari pengaturan persediaan uang di suatu negara itu bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan suatu negara tersebut. Jadi itu kebijakan moneter. Nah, jika kita satukan, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter merupakan sebuah konsep, merupakan sebuah kebijakan, merupakan sebuah ide gagasan yang disusun oleh suatu orang ataupun suatu kelompok mengenai tentang kebijakan keuangan, bagaimana keuangan tersebut dikelola di suatu negara agar tujuan dari negara tersebut bisa tercapai. Itu mungkin untuk pengertian kebijakan moneter. Sekarang kita akan masuk ke materi instrumen moneter konvensional. Nah, instrumen moneter konvensional di sini di dalam materi yang kita susun ada 4 macam. Yang pertama, operasi pasar terbuka ataupun yang sering disebut open market operation. Nah, mohon maaf sebelumnya mungkin saya akan percepat pembahasan dan mungkin hanya sub poinnya saja yang akan saya sebutkan. Nah, untuk yang kedua yaitu dari instrumen moneter konvensional yaitu tingkat diskonto ataupun diskon rate. Nah, untuk yang ketiga yaitu tingkat cadangan minimum ataupun reserve requirement. Nah, untuk yang keempat yaitu himbauan moral ataupun moral suasion. Selanjutnya kita akan membahas materi instrumen moneter konvensional. Instrumen moneter konvensional itu ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Apa sih yang dimaksud operasi pasar terbuka? Pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral. Terus ada yang nanya nih, apa itu sih bank sentral? Nah, kalau yang belum tahu, bank sentral itu merupakan bank yang melakukan kebijakan moneter, yang melakukan aktivitas moneter di suatu negara. Jadi seperti itu. Biasanya berbentuk obligasi ataupun suku. Nah, gitu. Itu merupakan operasi pasar terbuka. Yang kedua dari instrumen moneter konvensional. Yang kedua yaitu tingkat diskonto. Nah, apa sih yang dimaksud tingkat diskonto? Tingkat diskonto sendiri berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank-bank umum untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Nah, itu yang dimaksud tingkat diskonto. Nah, untuk yang ketiga yaitu ketentuan cadang minimum. Nah, apa sih itu ketentuan cadang minimum? Ketentuan cadang minimum adalah sejumlah kebijakan dan yang harus dicadangkan oleh bank untuk pinjam nasabah akan mendapatkan uangnya jika ia menarik simpanannya tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud ketentuan cadang minimum. Nah, untuk yang keempat yaitu himbauan moral. Yang dimaksud himbauan moral sendiri itu apa, brother? Himbauan moral sendiri itu adalah dalam hal ini bank sentral menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perbandingan cenderung berpihak pada kepentingan publik. Nah, jadi himbauan moral ini lebih cenderung terhadap kepentingan publik, kepentingan masyarakat, seperti tuntutan tingkat suku bunga, penurunan tingkat suku bunga, terus dan pengurangan pemberian kredit pada saat inflasi yang cukup tinggi. Nah, jadi di himbauan moral ini lebih mengutamakan kepentingan publik ataupun kepentingan orang banyak. Jadi seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas instrumen moneter Islam. Nah, instrumen moneter Islam sendiri mohon maaf karena waktunya juga mepet, jadi saya hanya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Ada 3 mazhab dari instrumen moneter Islam. Yang pertama, mazhab Iqtisaduna yang dipelopori oleh Bakir As-Sadr. Nah, untuk yang kedua yaitu mazhab mainstream yang dipelopori oleh Dr. Umar Chaptra. Nah, untuk yang ketiga yaitu mazhab alternatif ataupun analisis kritis yang dipelopori oleh Dr. M.A.
Chodruri. Nah, mungkin itu dari materi dari kebijakan moneter, dimulai dari moneter konvensional sampai moneter Islam. Terima kasih.